warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi dengan Mudi. Talkshow kita hari ini yaitu tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi. Bersama Kak Mudi sudah hadir narasumber dari Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Bapak Heri Kusdianto, Sarjana Gizi, Register Dietitian. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya. Baik, sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, silakan mempersiapkan pertanyaannya. Nanti akan kamu dibacakan dan dijawab langsung oleh Bapak Heri Kusdianto. Baik, Pak Heri, kita langsung saja talkshow kita hari ini. Sebetulnya kita tahu ya bahwa lebih dari 25% penduduk Indonesia itu mengalami hipertensi. Kemudian hipertensi itu salah satu penyebab nomor 1 penyakit stroke. Jadi untuk mencegah penyakit yang lanjut seperti stroke, kita harus tahu tentang dietnya itu. Nah, gimana nih Pak Heri? Kalau kita boleh tahu nih, hipertensi sendiri itu dari ahli gizi itu apa sih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan talkshow hari ini. Para sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, mudah-mudahan hari ini semuanya kondisinya tensinya normal, sehat walafiat, bebas dari segala stres. Amin. Ya, bahasan kita kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengatur garam natrium pada penderita hipertensi. Jadi hipertensi ini merupakan tekanan darah di atas normal. Nah, ini harus diwaspadai. Pada saat pada tekanan normal, hipertensi pada hasil ukurnya kurang lebih pada 120/80. Nah, untuk hipertensi sendiri bisa di atas itu, bisa 140, 150, 160 ke atas. Data di Rumah Sakit Haji kita ini, Mbak Mudi, pasien hipertensi ini menduduki urutan kelima. Ini data yang saya peroleh di data di kita di Rumah Sakit Haji kita. Artinya dalam 10 besar aja hipertensi masuk di dalamnya. Artinya banyak sekali pasien-pasien kita yang ternyata tensinya tinggi. Dilihat dari usianya sendiri, usia dewasa sampai lansia banyak sekali di situ terjadi. Nah, bagaimana kita mengatasinya ketika terjadi hipertensi ini? Salah satunya nanti kita menjalankan diet rendah garam ini, yang tentunya banyak hal, banyak faktor yang lain yang memicu terjadinya peningkatan tekanan darah ini atau hipertensi. Nah, faktor-faktor yang lain tadi sebenarnya juga harus dikoreksi, cuman bahasan kita mungkin mengingat waktunya yang tidak banyak, kita hanya saat ini membahas tentang diet rendah garamnya ya. Bagaimana kaitannya garam dengan hipertensi itu sendiri? Nah, jadi begini, kalau garam yang kita konsumsi itu berlebihan, nah, di dalam tubuh kita itu garam sifatnya dia mengikat air. Garam sendiri, garam natrium maksudnya, akan menarik cairan ketika kondisinya berlebihan di tubuh kita, menarik cairan dalam cairan intrasel akan ditarik ke ekstrasel. Akhirnya cairan yang di luar sel ini akan berlebihan, volume cairan akan meningkat. Nah, kondisi ini akan tentunya memompa darahnya lebih keras lagi, lebih kencang lagi. Nah, disinilah akan terjadi resiko peningkatan tekanan darah dan hipertensi. Nah, itulah nanti biar tidak garam itu berlebihan, harus kita kontrol, harus kita batasi untuk konsumsinya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang pertanyaan lain nggak? Ya, biasanya faktor resiko terhadap hipertensi apa saja sih? Nah, faktor yang lain selain konsumsi garam yang berlebihan, ada faktor-faktor misalnya faktor usia. Ini juga mempengaruhi karena makin tambah usia, pembuluh darah kita semakin tidak elastis. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok misalnya, itu juga membuat elastisitas pembuluh darah kita menjadi kaku atau tidak elastis. Kemudian lagi faktor obesitas.
otomatis dia membuat darahnya lebih kuat, lebih kencang. Ini juga faktor resiko terhadap penyakit hipertensi. Ya. Bapak, sebetulnya kalau hipertensi ini jika tidak dikontrol itu dia dapat mengakibatkan apa? Nah, hipertensi yang tidak terkontrol sebenarnya hipertensi menjadi awal akan timbulnya berbagai penyakit di belakangnya. Apa saja itu? Misalnya penyakit-penyakit stroke. Banyak sekali pasien-pasien kita di sini yang kita temui, kenapa Pak terjadi stroke Pak? Kenapa jadi lemes begini Pak? Karena menurut cerita para pasien itu hipertensi Pak. Kenapa tensinya tidak terkontrol? Nah itu saya cek saja dengan keadaan kondisi selama ini. Makan bebas, tidak ada kontrol sama sekali. Nah kemudian ada penyakit jantung, kemudian lagi ada penyakit gagal ginjal. Nah ini yang menarik. Banyak pasien kita di rumah sakit haji ini pernah saya survei di bagian hemodialisa. Banyak sekali pasien masih usia muda menderita gagal ginjal, Bu. Dari mana ini? Mayoritas yang saya temui dari hipertensi yang tidak terkontrol. Hipertensi tidak terkontrol. Nah, makanya dari awal ketika sudah ada indikasi, telepon dari dokternya ada hipertensi, ayo mulai dari sekarang kita kontrol konsumsi garamnya, kita perhatikan pola makannya, nah agar supaya penyakit-penyakit yang di belakang tadi tidak terjadi. Jadi mungkin kalau usia muda sudah kena hipertensi, berarti gaya hidupnya mungkin ya Pak? Bisa jadi, ya. betul. Nah, ini harus dikontrol semuanya. Jadi kita juga harus memperingatkan sahabat rumah sakit di Jakarta yang tidak hanya sudah penderita hipertensi atau usia lanjut, tapi untuk usia muda, produktif ya, betul. Itu harus lebih berhati-hati ya Betul, dengan konsumsi makanan yang mengandung garam tadi atau gaya hidup yang salah tadi ya Pak. Baik, kalau untuk dari segi ahli gizi sendiri Pak, kalau kita tahu bahwa di rumah sakit haji ini peringkat kelima itu adalah hipertensi. Biasanya tindakan apa yang diambil ahli gizi untuk membantu mengatasi ini? Baik. Nah, pengalaman kita selama ini begitu banyaknya pasien-pasien degeneratif seharusnya hipertensi ini, kita berusaha untuk ahli gizi itu menjangkau seluruh pasien kita yang menderita pasien-pasien yang penyakit degeneratif. Kita lakukan edukasi. Sebenarnya tidak cuma hipertensi aja, tapi semua penyakit degeneratif, penyakit infeksi, semua kita lakukan edukasi. Kita berusaha menjangkau semuanya agar kedepannya tidak berulang. Pasien itu kembali dengan kasus yang sama, harapan kita nanti dengan edukasi tidak terjadi itu. Nah, pasien-pasien kita hipertensi sebisa mungkin kita juga terangkan, sedetail mungkin kita terangkan bagaimana juga prakteknya nanti di rumah, menjaga garamnya berapa banyak, nah pemilihan bahan makanan yang tepatnya seperti apa, termasuk bagaimana nanti praktek di lapangan. Nah, semuanya kita terangkan ya dengan harapan itu tadi. Dengan kita edukasi semua bisa, mudah-mudahan kita harapkan dalam praktek sehari-hari itu bisa diterapkan dan berhasil dengan untuk kontrol tensinya. Itu berarti harus ada motivasi dan disiplin yang kuat. Betul sekali, karena nggak mudah ya. Betul kita sekali. Mengatur diet garam yang biasanya di mulut betul, terasa betul. lezat, tiba-tiba harus dikurangi atau dihilangkan. Iya gitu. benar. Memang itu sangat sebenarnya sih mudah, cuman terkadang tingkat keberhasilan itu bukan ditentukan oleh bukan tidak tahunya, tetapi faktor ketidaksiapan pasien dalam menjalankan diet. Sebenarnya tahu saya harus mengurangi ini, tetapi ternyata di luar sana lebih banyak godaan yang lebih menarik mungkin dari segi menunya, makanannya. Padahal kita bisa memilih menu diet, bukan berarti menu tidak enak. Menu lezat pun banyak, tetapi bagaimana kita memilihnya, kita tidak tergoda dengan makan ini tidak boleh, sebenarnya dan itu yang harus diperhatikan juga. Jadi garis besarnya ketidaksiapan itu menjadi hal yang menjadi kegagalan dalam pelaksanaan diet juga. Jadi harus siap, memang berubah pola makan yang sudah terbentuk lama, makanya tidak harus pelan-pelan kita menjadi. Nggak bisa secepat itu langsung kita berubah drastis. Betul, ya, berarti betul. bertahap gitu ya. Iya, Yang penting kita ada niat untuk merubah Iya. gaya hidup tadi ya. Pak, baik, kalau pasien-pasien atau sahabat rumah sakit haji yang sudah divonis hipertensi, itu apakah tetap dia harus mengkonsumsi obat atau cukup dari dietnya aja Pak? Kalau tentang obat-obatan, kita merujuknya bagaimana kebijakan dari dokternya ya. Tetapi untuk pembatasan
garamnya untuk diet yang rendah garam pada hipertensi ini tetap kita lakukan. Ya, apalagi ketika kondisinya tensi itu tinggi. Ya, diet rendah garam itu kita bagi menjadi 3 ya. Ada diet rendah garam 1. Nah, pada kondisi ini pasien mengalami tensi yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi bisa 200 per 110. Di atas 200, di atas 180 pun kita bisa pakai diet rendah garam 1. Diet rendah garam 1 ini kita menggunakan membatasi garamnya hanya maksimal 400 mg. 400 mg itu kalau diukur berapa? Ini kalau sendok? kita, kalau dalam prakteknya dengan batasan seperti itu, pasien kita harapkan kebutuhan natrium hanya dari makanan utamanya saja, tidak menggunakan garam tambahan. Ya, jadi bagaimana nanti untuk rasanya? Meningkatkan cita rasa dengan tanpa mengolah, tanpa penambahan penyedap rasa, tambahan garam, kita banyakin saja bumbunya. Bawang merah, rempah-rempahnya, bawang merah, putih, dan lain sebagainya. Dari segi bumbu ya? Iya, karena nanti yang mudah-mudahan kita harapkan dengan diet rendah garam 1 ini tidak terjadi lama dengan pengobatan, dengan berkolaborasi dengan dokter, pengobatan dokter yang kita harapkan dalam waktu dekat cepat turun. Ya. Kemudian yang berikutnya diet rendah garam 2. Nah, ini diet yang tidak terlalu berat, misalnya tensi 160 per 85 misalnya, kita gunakan diet rendah garam 2. Bagaimana dalam prakteknya? Diet rendah garam 2 ini dasarnya dari rendah garam 1, kita boleh tambahkan garam sejumlah 2 gram atau setengah sendok teh. Ya. Di dalam kandungan garam ini per gram itu sudah 400. Di dalam diet rendah garam 2 batasnya maksimalnya sampai 800 mg. Ya. Setengah sendok teh. Setengah sendok teh saja, Pak. Kalau yang pertama tadi tanpa garam. Tanpa garam. Karena hati-hati. Bumbu ya. Betul. Kita meningkatkan cita rasanya dengan bumbu yang banyak boleh. Kemudian lagi diet rendah garam ketiga. Nah, pada saat diet ini untuk mereka yang tensinya tidak berat ya. Kemudian penggunaan garamnya boleh sampai 1 sendok teh atau 4 gram. Itu selama 24 jam, Mas? Selama 24 jam. Ya. Rendah garam 1, rendah garam 2, rendah garam 3. Ke-1 tidak pakai garam, yang kedua tadi hanya 2 gram atau setengah sendok teh garam, 2 sendok makan ya kemudian. Yang ketiga 1 sendok teh garam. Ya, otomatis kalau dengan begini, dengan pemilihan bahan makanan, otomatis makan yang tinggi natriumnya kita tidak sarankan. Misalnya apa? Nah, seperti yang tertera di meja kita hari ini. Nah, saya ambil contoh misalnya kecap. Ini paling sering nih. Nah, ini paling sering di rumah tangga kita. Apalagi Kecap itu untuk mewakili ya. 1 sendok makan garam itu sudah setara dengan 1 gram garam dapur. Kandungannya kurang lebih 300 sampai 400 mg garam dapur. Natrium. 400 mg ya? Iya, kita bayangkan ketika sudah misalnya rendah garam 3 tadi, kita sudah menggunakan 1 sendok teh untuk sehari. Begitu kita tambahkan kecap, udah berapa kali lipat penambahannya. Nah, ketika kita memilih makanan yang tidak tepat ini, bisa jadi risiko tensi yang tadinya sudah terkontrol akan muncul kembali, itu bisa jadi. Nah, tidak cuma kecap, tapi bahan makanan yang lain banyak sekali. Misalnya margarin. Nah, margarin bisa kita pilih margarin yang rendah garam ada. Kemudian mie instan. Mie instan ini sangat tinggi. 1 pack mie instan itu kurang 1000 mg kurang lebih kandungan natriumnya. Padahal batasan kita tadi aja udah 1200 untuk sehari semalam. Kalau sekali makanannya udah 1000, nanti makanan yang lain tidak kebagian. Nah, kalau itu sering dilakukan, ada resiko tadi, pasti tensinya sangat naik. Kemudian penyedap rasa juga sama. Kita harus pintar-pintar membaca label. Penyedap rasa aja, misalnya saya ambil contoh 2 ini sama-sama penyedap rasa, tetapi kandungannya aja berbeda. Yang misalnya ambil contoh ini 1, ini per kotaknya ini
Untuk rasa ayam bisa sampai 400, sedang ini hanya 125. Nah, maksudnya begini, jangan lupa kita harus pandai-pandai juga melihat label natrium, label di kemasan itu sendiri. Kita harus pandai ya. Jadi kita menambahkan nanti seberapa banyak, kita harus ingat juga batasannya biar tidak over gitu. Sebenarnya kalau garam sendiri untuk yang normal gitu, tanpa dengan hipertensi itu berapa sih? Nah, kebutuhan normal kita itu tidak lebih dari 2000-an miligram natrium. Kalau dipakai sehari jangan lebih dari 6 gram atau 1 sendok lebih sedikit lah ya. 1,5 sendok teh. Ya, itu batasan garamnya untuk kondisi normal. Baik. Ya. Itu untuk sehari makan buat satu individu ya? Untuk 1 hari, Bu. 1 hari untuk ya, per orang. totalnya segitu yang masuk di tubuh kita. Baik. Seperti itu. Nah, kita cara membaca komposisi label ini bagaimana? Nah, kita lihat di kemasan ini biasa ada informasi tentang nilai gizi. Kita lihat aja di sini ada natrium, kalau enggak bahasanya itu potasium. Nah, kita lihat aja di konversinya. Kita mau berapa banyak? Ya kita lihat di takaran sajinya. Kalau sekiranya tinggi sekali, memang makan makanan yang diawet yang dengan garam ini kita tidak sarankan memang. Ya, jadi makan kemasan, makanan kaleng yang kita lihat saja di label sudah tinggi sekali per sajinya, sebaiknya dihindari supaya menghasilkan diet yang baik ya. Iya, karena tujuan kita tadi kan membatasi, tidak over, dengan tujuan utama biar tensinya terkontrol. Bapak, cara untuk mengurangi konsumsi garam itu apa saja sih selain di rumah tangga ya? Baik. Bagaimana kita cara menguranginya? Otomatis kita mencari bahan-bahan yang segar dan tidak diawet dengan garam-garamnya. Kemudian lagi perbanyak konsumsi buah dan sayur ya, dan sayur. Kalau untuk sayur sendiri bisa 4 atau 5 kali sehari, tidak harus selalu berkuah, tidak boleh bertumis, kalau di sayur berkuah silahkan aja. Kemudian lagi makanan yang misalnya dengan penambahan garam banyak, sini acar, itu sebaiknya tidak. Atau misalnya di asinan tidak ada ya. Atau makanan-makanan pilihan yang tidak tepat, misalnya dengan penambahan langsung garam, saus, kecap, nah itu dasarkan. Intinya memang pilihlah makanan yang fresh yang tidak berbahan pengawet natrium. Nah ini tadi kan beli makanan utama Pak. Untuk kita mengkombinasi dengan camilan. Oke. Nah itu bagaimana Pak? Nah untuk snacksnya sendiri, kalau boleh kita sarankan, sebenarnya pakai buah aja Bu. Buah aja. Dengan buah ya? Iya. Yang biasanya misalnya dengan kue-kue. Kue-kue yang tinggi natrium, kue seperti misalnya kalau lebih bagus lagi, sebenarnya pakai yang buah aja. Karena selain natrium, tapi tidak terangkan saya secara detail, yang mempengaruhi tensi nanti dari zat gizi itu salah satunya ada kalium. Nah, kalium ini sumbernya salah satunya dari buah dan sayur. Nah, kecukupan ini juga harus dipenuhi. Cuma tidak saya terangkan detail di sini ya. Nah, untuk itu snack boleh dengan buah yang tinggi kalium bagus. Dengan catatan tidak ada komplikasi yang lain, misalnya gangguan ginjal. Jadi kombinasi dilihat dulu ya. Ya, dilihat kondisinya. Kalau dia pure hipertensi, bagus makan sayur dan buah diperbanyak. Sekarang gimana kalau kita beli makanan di luar nih Pak? Nah seringnya nih kan apalagi generasi yang sekarang nih milenial. Iya betul. Nah, gimana? Kadang-kadang pasien itu nawar. Nawar. Saya makan ini boleh nggak Pak? Makan ini boleh nggak Pak? Nah dari teori yang kita terangkan tadi, prinsipnya kan ayo garamnya seberapa banyak. Ketika di luar kita tidak bisa mengukur menentukan garam harus segini enggak, karena sudah dilakukan oleh pemasaknya kan di luar sana. Nah yang penting kita tidak memilih dari jenis makan itu yang sekiranya dia tinggi natriumnya. Misalnya dari makan-makan kemasan, sausnya bagaimana di situ, ada tambahan kecap atau tidak, makan-makan yang seperti itu aja yang kita hindari. Kemudian ambil makanan-makanan yang fresh tadi, yang segar, yang tidak berpengawet, tidak makanan kaleng.
Misalnya kita makan di rumah makan pizza, boleh nggak Pak makan pizzanya? Nah, sudah tahu di situ ada keju, otomatis dia tinggi natriumnya, ada lagi sausnya, ya kan? Ada raginya. Nah, kalau di rumah sakit itu pasti ada beberapa pilihan yang lain. Ya kita tidak beli itu, dia aja sebaiknya beli yang lain. Salad. Salad nanti tinggi Apa tuh? lemaknya, saya sih oke tidak masalah, Ah. gitu kan ya. Tapi kita batasi juga, sausnya kan juga tinggi Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi gampang-gampang susah ya Pak. Berarti Iya, kita betul. untuk menjalankan Tetapi diet lebih- harus tahu teorinya nih ya. Iya, Harus betul. dasarnya harus tahu dulu. Nah, kalau di lapangan lebih ke pemilihan jenis menunya yang harus tepat, gitu ya. Sebaiknya juga menghindari junk food. Dan Terus kalau lagi dalam program diet, sebaiknya dihindari tempat-tempat yang membuat kita Tergoda. makanan-makanan yang seperti itu ya Pak. Baik, sekarang kalau untuk tipsnya Pak untuk menjalankan diet ini apa aja? Nah, untuk keberhasilannya sendiri, bagaimana ini biar berhasil, gitu kan ya. Yang pertama memang harus niat Bu Mudi. Niatnya ya. Betul. Niatnya harus kuat di depan. Ya. Karena pada saat menjalani ini banyak sekali godaan. Ya, Hmm. godaan makanannya, belum lagi teman-teman kita yang ngajak Ya. ke sini makannya. Nah, kemudian lagi orang sekeliling kita paling tidak tahu, oh saya sedang menjalankan itu, menjalankan diri itu. Malah lebih baik disupport juga gitu. Di support juga. Nah, makanya dari orang terdekat kita juga harus mau mendukung nih. Jangan justru menyajikan makanan yang menjadi pantangan dia, jangan menjerumuskan dia Benar. dari teman kita sendiri, gitu kan ya. Nah, itu dua tip yang penting, harus dengan niat atau kemauan diri kita yang kuat. Saya mau diri ini loh biar berhasil, biar tensinya tidak cenderung tinggi, biar terkontrol. Seperti itu. Lebih stabil ya. Betul. Baik. Untuk pengalaman Bapak sendiri kalau bertemu dengan pasien-pasien dengan hipertensi tentang makanannya gimana? Ada yang menarik Menarik. bisa diceritakan kepada Betul, sahabat betul. rumah sakit di Jakarta? Banyak sekali pasien yang itu tadi yang di awal. Ketika kita sudah konsultasikan tentang makanannya bagaimana, padahal sebelumnya pasien itu kadang-kadang sudah pernah tahu, artinya pengetahuan sudah pernah dapat. Garamnya udah dikurangi belum Bu? Sudah Pak. Makanan yang lain bagaimana? Enggak Pak. Misalnya, saya garam saya udah sedikit-dikitin Pak, kadang-kadang nggak pakai. Tapi saya masih suka makan ikan asin. Oh, kebiasaannya masih ngikut Betul, ya? masih suka makan sambal yang porsinya kalau nggak pakai sambal nih nggak menggugah selera. Ya. Nah ini sampai nggak kontrol. Nah banyak sekali memang pengalaman pasien itu yang memang kita butuh pendampingan, butuh edukasi yang lebih intens, lebih apa istilahnya yang memang harus berulang. Memang kalau cuma sekali aja sepertinya nggak nendang gitu dulu dia. Ya. Nah, harus berulang kali memang kita selalu ingatkan pasien, ayo ketika kondisinya sudah normal jangan terlena, tetap kita membatasi garam meskipun tensinya sudah terkontrol, apalagi lagi tinggi harus lebih disiplin lagi. Dan mungkin ini kali Pak tambahan, kalau pasien-pasien yang maaf usianya udah lanjut, kadang kalau kita informasikan itu kadang ada nggak suka misalnya, Nah, apakah perlu harus kita ini biasakan anak pendamping betul sekali. Ini kita harus melibatkan keluarga. keluarga ya. Betul sekali, kita harus libatkan keluarga di dalam mengedukasi pasien itu. Memang pasien-pasien lansia kadang-kadang ya mohon maaf pendengaran sudah berkurang, gitu kan ya, penglihatan juga berkurang, kemudian daya ingatnya juga berkurang. Otomatis ketika kita ketemu pasien lansia untuk mengedukasi tentang dietnya, kita seharusnya harus pakai pendampingnya. Yang dijaga jangan sampai nanti di rumah bingung, blank. Dan juga kita tidak lupa untuk memberikan catatan untuk nanti di rumah. Oh, seperti Tidak itu. pasti. Dan memang biasanya kalau ada orang tua yang hipertensi, apakah akan menurun ke anaknya? Bisa jadi karena ini kan faktor-faktor resiko tadi, salah satunya faktor genetik. Jadi sekalian di treatment satu keluarga mungkin ya Pak ya? Betul. Bisa jadi prepare maksudnya gitu, Iya. jangan sampai anaknya normal Kejadian pada kejadian gitu lagi. Sebetulnya kalau diet rendah garam ini berapa lama Pak kita butuh waktu untuk selalu dengan diet rendah garam? Nah, kita lihat apa indikasinya kita melihat melakukan diet ini.
bagaimana kontrol tensi darah kita ketika menderita pasien ini. Ketika masih tinggi di atas normal, otomatis masih terlakukan. Bahkan ketika normal pun boleh kita naikkan sedikit, tetapi garam tidak lebih dari ketika natrium dalam tubuh ini menjadi di bawah normal, itu menjadi bahaya. Nah, untuk itu pembatasan garam yang sama sekali tidak bergaram tidak dilakukan dalam jangka panjang. Dalam jangkanya panjangnya ketika sudah normal tetap itu dibatasi, tetap dilakukan, tapi jangan terlena ketika sudah bagus, bebas lagi tidak. Baik. Oh, jadi kenapa makanya ada tahapan-tahapan dari rendah garam tadi ya Pak ya? Iya, betul Dari sekali. mulai tahap 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap Tahap 3. tiga. Dari tahap 3 bukan berarti Terus ganti bebas tidak. tapi karena memang garam itu dibutuhkan tubuh kita juga Betul, Pak. betul. Selain garam apa aja nih Pak? Selain garam yang dibatasi itu kalau dengan pasien hipertensi apa aja? Nah, selain garam sendiri, tadi ada namanya kalium, kemudian ada kalsium, ada juga magnesium. Ya. Kalsium sendiri misalnya salah satu sumbernya dari susu, minum susu, otomatis pasien hipertensi susunya pilih yang rendah lemak, yang kalsiumnya agak tinggi, sampai 800 mg nanti dibutuhkan di tubuh kita. Kemudian kalium ini harus terpenuhi dalam sehari, makanya tadi saya bilang makan buah dan sayur Untuk mengimbangi tadi natriumnya tadi ya, karena perbandingan natrium dan kaliumnya harus seimbang. Gitu ya. Kaliumnya ini bisa dipenuhi dari buah dan sayur tadi diperbanyak. Buah misalnya bisa sampai 4 atau 5 porsi sehari, atau sayur juga sama berfungsi gitu ya. Oke, kemudian ada juga magnesium dari kacang-kacangan yang juga kita konsumsi harus cukup sehari. Tapi tidak saya ceritakan di sini bagaimana detailnya tentang yang zat isi yang ini ya. Oh, Oke. iya. Tapi paling nggak ada gambaran sedikit buah yang banyak mengandung kalium, contohnya apa ya? Nah, buah-buah yang banyak mengandung misalnya bisa. Bisa. Kemudian alpukat, alpukat juga bagus nih Bu. Alpukat ya? Tinggi, kemudian lemaknya juga lemak bagus. Bagus ya. Kemudian pepaya juga tinggi, melon juga agak tinggi silahkan aja. Artinya semua buah dia mengandung kalium. Jangan sampai orang menderita hipertensi tidak makan buah sebaiknya tidak. Jangan sampai tidak makan. Rutin setiap hari, jangan pada saat dia tinggi saja baru dia konsumsi, baru diet, baru makan ini dan itu. Ketika sudah terjadi sakit. Untuk mengolah makanannya itu ada tips-tipsnya. Ya. Cara mengolahnya bagaimana orang dengan diet hipertensi ini? Boleh ditumis, boleh. Digoreng boleh nggak? Boleh. Tetapi minyaknya harus pilih minyak yang jangan minyak yang jenuh. Misalnya minyak kelapa ini sebagai dihindari. Karena orang dengan diet hipertensi, jadi otomatis dia akan membatasi asupan lemak jahatnya. Nah itu tadi larinya kalau kita sering hipertensi udah tinggi, makanan yang berkolesterol, resiko stroke-nya nanti udah tinggi. Kemudian lagi boleh juga ditumis atau dipanggang atau dibakar. Nah hati-hati penggunaan pengganti minyak pada saat dibakar ini. Biasanya kita pakai margarin ya. Nah, margarin ini juga tinggi sekali natriumnya. Jadi hati-hati, per 1 sendok makan aja itu sudah 100 mg. Kita sepertinya untuk bakar aja tidak cukup untuk 1 sendok, pasti lebih. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi tadi ya. Nah kalau tadi kita ngobrolin makanan Pak, dari minuman sendiri, apakah ada yang harus kita hindari atau banyak mengandung natrium atau garam? Kita kembali lagi membaca di label pada kemasan bagaimana kandungan natrium itu sendiri. Kalau dia tinggi otomatis kita tidak sarankan. Ya. Jadi kayak minuman bersoda itu lebih baik udah nggak usah lagi atau? Iya, tidak usah aja. Tidak usah aja ya sebaiknya. Kandungan. Gitu mineral water aja berarti ya, air putih gitu ya? Air putih boleh, minum boleh. Saya boleh aja. ya. Yang penting tidak ada komplikasi yang lain ya. Balik lagi intinya di pembacaan di label kemasan ini sangat penting. Di kemasan apapun, kemasan yang pabrikan, lihat di kemasannya natriumnya seberapa tinggi. Nah itu menjadi menjadi dasar kita boleh konsumsi apa tidak di situ. Kalau makanan-makanan beku, banyak nih sekarang
Sebentar Frozen food, makan ya? yang siap saji sama frozen food lagi tren juga nih karena musim pandemi juga. Jadi Nah. gampang. Frozen food sendiri sebenarnya tergantung apa misalkan kalau kita bikin di rumah insya Allah sih aman ya. Kalau di luar sana, nah ini yang harus hati-hati juga. Kita tidak tahu persis berapa banyak kandungan garam di dalamnya. Kalau hanya di frozen saja itu aman karena tidak ada pengawetnya. Tetapi sudah ada penambahan garam dan segala macam penyedap rasa yang kita tidak tahu. Nah itu juga harus hati-hati Bu. Ya. Bukan berarti tidak boleh juga, boleh tapi batasi konsumsinya. Pilih dari jenisnya apa dulu frozennya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi tetap harus selalu dilihat kemasan. Tapi banyak juga loh Pak. Sekarang frozen food tapi maaf nggak ada. Tidak ada labelnya. Ya? Nah, apa harus kita coba dulu atau gimana? tidak ya. Kita lihat aja dari jenisnya. Jenisnya. Misalnya kalau di frozen food jenis sosis seperti itu atau misalnya burger. Nah kita sebenarnya mending tidak usah aja. Kita cari-cari aja yang lebih fresh ya daging beku atau ayam beku itu masih lebih aman saya rasa dibanding yang itu tadi. Misalnya ini tidak ada label di dalam kemasan, tapi dari jenis bahannya sendiri kita pilih yang seperti itu aja. Jadi walaupun beku cari yang tanpa pengawet gitu ya. Pengawet, kan pengawet otomatis kalau sosis, burger itu kan pasti pakai. Iya. Bapak, apakah ada pertanyaan mungkin sahabat rumah sakit Haji Jakarta yang ingin bergabung dengan kami dalam talk show tentang daya tanda garam pada pasien hipertensi? Itu tidak banyak pertanyaan, tetapi ketika di lapangan baru dan ketemu. Tadi makan ini boleh nggak ya? Makan ini boleh nggak ya? Ini biasanya baru muncul setelah edukasi awal ini biasanya. Karena ada pengalaman itu tadi. Iya betul. Nah inilah perlunya nanti evaluasi ke depannya setelah beberapa pekan misalnya kita bisa juga misal 2 minggu silakan aja nanti kita akan reedukasi ulang untuk dievaluasi. Jadi memang harus bertahap, sabar, dan Betul. belajar berarti ya Pak Iya ya. betul sekali. Belajar karena Iya. setiap saat pada saat kita ketemu apakah ini, apakah Ada kendala atau baik tidak. atau tidak Iya, gitu betul ya. sekali. Baik, ini sahabat rumah sakit di Jakarta, ini informasinya sangat jelas sekali dari Bapak Heri Sujanto. Jika ada nanti pertanyaan yang menyusul bisa dikirimkan ke PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta. Baik, sahabat rumah sakit Haji Jakarta, Bapak Heri terima kasih informasinya. Sama-sama, Bu Tri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sahabat rumah sakit Haji Jakarta ya. Kemudian kalau sahabat rumah sakit Haji Jakarta yang ingin menyaksikan siaran langsungnya di Instagram Rumah Sakit Haji, kemudian tayangan ulangnya bisa di Facebook PKRS Rumah Sakit Haji Jakarta, kemudian di YouTube adanya di RS Haji Jakarta. Baik, sahabat rumah sakit Haji Jakarta, kamu diingatkan kembali nih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika ke rumah sakit haji aman untuk pelayanan. Baik, demikian talk show kita hari ini Pak Heri. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf ya Pak Heri ya. Kami mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.